Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial pembuatan e-modul di Canva kemudian ke Haizen gitu. Jadi langkah yang pertama, teman-teman di sini masuk ke Chrome kemudian masuk ke Canva. Nah, setelah itu teman-teman di sini cari template untuk membuat e-modul gitu. Jadi di sini banyak banget ya teman-teman templatenya, tinggal misalnya di sini diketik e-modul gitu. Kemudian teman-teman bisa menyesuaikan template yang akan digunakan, kemudian mengeditnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Nah, selanjutnya di sini karena saya sudah ada e-modul yang sudah jadi gitu, yang sudah saya edit, kita langsung aja ke sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini ada covernya, kemudian ada halaman redaksinya, yaitu berisi tim penyusun. Kemudian ada kata pengantar, daftar isi. Nah, di daftar isi ini, karena ini kan basicnya e-modul, elektronik modul gitu ya teman-teman. Jadi nanti ketika misalnya nih kita mau ngeklik di Ayo Berpikir gitu, diklik, dia langsung ke halaman Ayo Berpikir itu. Misalnya juga kita mau ngeklik ke panduan project, dia langsung ke panduan project gitu. Nah, caranya seperti apa? Caranya sama ya, teman-teman, sama seperti ketika kita membuat PPT interaktif tadi di video sebelumnya. Itu saya contohkan, ini tinggal diklik kanan, karena ini udah ada tautannya, jadi tulisannya edit tautan. Kalau misalnya belum ada tautannya, dia berisi tautan gitu. Kemudian di isi mau ke mana gitu, kemudian selesai. Sama aja ya teman-teman. Jadi di Canva ini bisa untuk menautkan seperti ini. Ketika kita mengunduhnya di PPT maupun di PDF itu masih bisa tertaut gitu hyperlinknya. Selanjutnya di sini ada peta konsep. Nah, peta konsepnya juga ini saya buatnya di Canva gitu. Caranya seperti apa? Di sini ada alat, kemudian di sini ada elemen, kemudian di sini ada garis-garis. Tinggal teman-teman sesuaikan aja gitu. Selanjutnya karena selanjutnya karena ini kan e-modul berbasis PJBL gitu ya. Tentunya di sini pasti ada langkah-langkah dalam pembuatan perencanaan suatu tugas gitu ya, teman-teman. Nah, karena di sini kan saya menggunakan Canva, kemudian menggunakan Haizen dalam e-modul ini untuk mengisi langkah-langkah ini seperti misalnya produk, kemudian alat, bahan. Di sini saya menggunakan bantuan website live worksheet. Jadi yang sudah dibuat di kelompok 2 kemarin ya teman-teman di minggu lalu. Saya yakin teman-teman udah pada bisa gitu. Jadi nanti ketika mau mengisi ini semua, nanti teman-teman langsung aja klik ini linknya ini, kemudian nanti langsung ke live worksheet, kemudian dikerjakan gitu. Di sini saya juga menyediakan barcode-nya. Nah, kita fokus aja ke Canva sama Haizen-nya ya, teman-teman. Karena ini kan e-modul, elektronik modul gitu ya. Jadi paperless, tidak menggunakan kertas gitu. Jadi di sini harus menyiapkan pembelajaran berbagai macam gaya belajar siswa gitu. Ada visual, nah di sini kan visualnya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian ada audio dan ada keduanya gitu. Jadi di sini teman-teman harus menyiapkan template untuk video pembelajarannya sama kalau bisa audio MP3-nya gitu seperti ini. Gitu. Jadi nanti ketika ke Haizen itu bisa kita isi gitu ya, teman-teman. Nah, setelah selesai dalam pembuatan e-modul ini, kemudian teman-teman bisa unduh ke versi PDF. Nah, PDF ya, teman-teman. Oke, PDF kemudian unduh. Karena saya sudah mengunduh, jadi kita langsung aja ke Haizen-nya ya, teman-teman. Kita langsung ketik Haizen Flipbook. Klik yang paling atas. Nah, kalau misalnya teman-teman belum pada login, silakan login terlebih dahulu. Sebenarnya untuk Haizen ini bisa banget kalau nggak login gitu. Bisa
bisa buat edit gitu. Tetapi sayang sekali nanti nggak ada bekasnya atau nggak ada historinya setelahnya gitu. Jadi lebih baik kita login aja. Kemudian kita langsung ke dashboard. Nah, karena ini saya sudah pernah membuat, jadi ketika mau membuat baru, kita klik New Flipbook, Browse File, kemudian pilih PDF yang sudah itu tadi diunduh tadi ya teman-teman. Ini e-modul gitu. Kemudian tunggu proses pengunggahan, masih proses. Nah, kemudian dia akan seperti ini tampilannya teman-teman. Masih loading. Oke, seperti ini. Nah, untuk di sini ada banyak fitur ya teman-teman di Haizen Flipbook ini. Nih, yang pertama ada title. Jadi title ini ketika kita mau membuat judul di bagian ini, di sini ya teman-teman. Nah, kita coba ya title. Misalnya di sini saya akan membuat judulnya e-modul media bioteknologi gitu. Kemudian di sini teman-temannya kalau misalnya mau ngisi subtitle, deskripsi itu bisa, tapi saya cukup title-nya aja kemudian save. Ini juga langsung bisa ya teman-teman. Nah, kemudian ke pack effect. Nah, di pack effect ini fungsinya untuk memberikan tampilan di halamannya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ketika misalnya nih saya klik rounded corners. Nah, nanti dia sudutnya akan melengkung seperti ini. Tapi di sini saya tidak menggunakan itu, jadi tidak usah diklik. Nah, di sini juga ada pack disposition-nya. Jadi yang pertama adaptif. Adaptif itu ada yang pertama seperti ini bentukannya, kemudian ada always double pack. Kita klik, nah dia double gini. Sama aja yang kayak adaptif tadi. Kemudian kalau misalnya always single pack. Nah, dia bentukannya seperti ini, teman-teman. Satu-satu gitu ya. Jadi di sini terserah teman-teman mau yang mana gitu. Oke, kita adaptif aja dulu. Nah, jadi bentukannya seperti ini. Kemudian kita ke background. Background ini memberikan background pada e-modul gitu. Nah, ini contoh coba. Saya di sini banyak banget pilihannya ya, teman-teman. Tinggal teman-teman pilih aja. Bisa juga di search mau yang apa. Tapi di sini saya akan menggunakan yang sudah tersedia. Misalnya saya akan menggunakan ini. White. Nah, kemudian di close. Nah, ini udah ada backgroundnya. Selanjutnya kita ke menu logo. Nah, logo ini ketika teman-teman itu udah berlangganan di Haizen ini. Karena saya belum, jadi tidak bisa menggunakan logo ini. Selanjutnya ke kontrol. Jadi ke kontrol ini memberikan navigasi di sini ya teman-teman, yang saya ini seperti ini. Nah, misalnya nih ketika saya klik print. Nah, di sini ada klik download, ada. Jadi sesuai dengan kemauan teman-teman mau gimana nih. Kemudian stylenya tuh banyak sekali. Mau yang seperti ini bisa, seperti ini juga bisa. Ini terserah dengan teman-teman ya, seperti ini juga bisa. Kemudian mau posisinya mau di mana? Mau di sini, di sini, di sini. Itu terserah sesuai dengan kemauan teman-teman. Oke, kalau misalnya udah dipilih di close. Selanjutnya ke background audio. Jadi biasanya kan kalau flipbook atau e-modul yang seperti ini kan ada audionya ya teman-teman. Nah, ini bisa ditambahkan. Nah, teman-teman bisa upload dulu audionya karena di sini saya udah ada uploadan. Jadi di sini langsung ke flipbook audio, kemudian pilih mau yang mana nih. Misalnya saya mau yang ini. Kemudian di close. Nah, untuk mengeceknya itu teman-teman bisa klik edit mode. Kemudian stop editing. Nanti ada suaranya.
Nah, di audio ini bisa teman-teman sesuai halamannya mau kemana, mau audionya itu mau di halaman berapa aja gitu ya teman-teman. Kita klik stop editing, harusnya dia bunyi. Nah, ini ya teman-teman. Oke, terus selanjutnya kita ke background audio udah. Selanjutnya kita ke, kan tadi kita sudah menyiapkan template untuk video. Oke, mana video? Oh, di sini. Nah, ketika teman-teman nggak ingin menghidupkan soundnya ini, bisa diklik, nanti dia berhenti. Klik video. Nah, di sini ada tanda plus ya teman-teman, sesuaiin dengan kolomnya. Kolomnya di sini sesuaiin ya. Selanjutnya ke, nah di sini ada tipenya ya teman-teman. Ketika mau mengunggah video itu bisa dari link atau YouTube, kemudian kita mengupload dari perangkat kita gitu. Ketika teman-teman nggak punya videonya, teman-teman bisa menyalin video pembelajaran di YouTube, kemudian URL-nya disalin di sini. Karena di sini saya sudah ada uploadan, jadi di sini saya tipenya upload. Di laptop saya sudah ada. Pada video ini, di sini juga saya sudah pernah mengupload, jadi saya akan menggunakan. Pada video ini kita akan belajar. Pada video ini kita. Nah, di select kemudian close. Nah, untuk mengetahui video kita jadi apa enggak, kita sama kayak yang audio tadi, kita klik stop editing. Pada video ini kita akan belajar. Nah, selanjutnya untuk audio. Caranya sama ya teman-teman, kita ke audio, selanjutnya kita pasin dengan kolom kita. Oke, kemudian ini sama juga, mau link apa mau kita mengupload dari perangkat kita. Karena di sini saya sudah ada ya, sudah ada uploadan, jadi langsung aja ke sini. Kemudian di sini ada player option. Jadi player option ini kita mau gunain warnanya apa, kemudian bentukannya seperti apa. Itu tersedia tergantung dengan teman-teman. Tuh, tapi di sini saya akan menggunakan bar aja, warnanya biru aja. Kemudian mau di automatic play atau enggak. Kalau di sini saya saranin sih supaya nggak usah automatic gitu ya teman-teman. Jadi dia harus mengklik dulu. Nah, di sini kan ada title ya teman-teman, di audio interaction. Teman-teman bisa ketik apa aja. Misalnya saya klik here. Nah, di sini kan ada langsung klik here gitu. Nah, untuk mengetahui apakah editan kita jadi apa enggak, kemudian stop editing. Coba kita play. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Nah, ini adalah sudah bisa digunakan. Yang seperti saya bilang tadi, karena di Heyzen ini tidak bisa untuk mengisi ini ya teman-teman. Jadi saya menggunakan bantuan live worksheet yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Nah, untuk yang selanjutnya ketika sudah semua nih, kemudian di save di sini. Save. Selanjutnya di share. Kalau teman-teman mau nge-share, mau bentuk link, mau QR code, mau dibagikan ke sosial media, itu terserah teman-teman. Tapi di sini saya link aja. Kita copy. Udah, coba kita masuk ke link tadi. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini daftar isi yang saya bilang tadi. Coba saya ke tujuan project. Nah, dia langsung ke tujuan project ya teman-teman. Jadi ini memudahkan sekali.
Pada video ini kita Nah,